Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023, yang mana yang akan kami sajikan di sini adalah 3 poin penting ya, yang menjamin sekitar 99,9% ya pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3 bisa lulus menjadi ASN P3K Guru di formasi tahun 2023. Kenapa kami membahas P2 dan P3? Karena P2 dan P3 itu adalah pelamar prioritas 2 dan 3 yang akan mengikuti tes CAT BKN Bapak Ibu. Kami tidak membahas P1 karena P1 itu tinggal menunggu penempatan ya. Tinggal menunggu penempatan, berbeda dengan P2 dan P3 yang masih harus mengikuti tes CAT Bapak Ibu. Nah, di sini kami akan membahas 3 poin pentingnya ya untuk P2 dan P3. Nah, Bapak Ibu, untuk P2 dan P3 nantinya Bapak Ibu ya, setelah penempatan guru lulus passing grade, disinilah kata kunci penentunya Bapak Ibu ya. Di sini nanti yang akan menjadi penentunya. Kenapa admin katakan apabila jumlah guru lulus PG yang ditempatkan itu bisa menyisakan ada formasi yang bisa dilamar, maka otomatis nanti itu akan membuka peluang untuk P2 dan P3. Berapapun jumlah sisa formasi yang disisakan setelah penempatan P1, itulah nantinya jumlah formasi yang akan diperebutkan oleh P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, harapan kita untuk P2 dan P3 mudah-mudahan nanti dalam satu instansi Bapak Ibu jumlah P1-nya itu sudah tidak terlalu banyak, sehingga nanti untuk sisa formasi ada untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Contoh kecil saya berikan Bapak Ibu ya. Contoh kecil saya berikan, misalkan jumlah di instansi A, anggaplah jumlah guru lulus PG-nya itu 20. Nah, anggaplah ya P1-nya itu 20. Kita berbicara lulus semua ini yang 20. Kemudian kebetulan di sini formasi yang tersedia itu 50 misalkan Bapak Ibu. Nah, nantinya 20 guru lulus PG ini anggaplah keseluruhannya ini mendapatkan penempatan, maka akan tersisa 30 formasi lagi. Nah, 30 formasi ini nantinya itu akan diperuntukkan terlebih dahulu untuk THK 2 atau P2, setelah itu untuk P3 Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk P3. Jadi intinya Bapak Ibu ya, selain Bapak Ibu harus mendapatkan nilai yang bagus di tes CAT BKN nantinya, Bapak Ibu juga wajib untuk berharap agar jumlah sisa formasi yang tersisa setelah penempatan P1 itu bisa banyak Bapak Ibu. Itu bisa banyak Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu adalah penempatan guru lulus PG itu akan menjadi salah satu penentu berapa jumlah formasi nantinya yang tersisa untuk diperebutkan oleh pelamar yang akan mengikuti tes CAT Bapak Ibu ya. Nah, jadi semakin banyak formasi yang tersisa setelah penempatan pelamar prioritas 1 nantinya, itu akan memberikan dampak yang besar untuk P2, P3 dan juga pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini berlaku urutan prioritas. Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana dengan penempatan gurunya setelah lulus seleksi? Bagi rekan-rekan guru harus memahami bahwa di P3K tahun 2023 nantinya itu seluruh formasi nantinya itu akan terpusat atau berkumpul di Dinas Pendidikan ya, berdasarkan file resmi ini. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu selesai tes dan lulus, nantinya pemerintah daerah itulah nantinya yang akan mendistribusikan penempatan ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan guru Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk pemerataan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami.
Nah, di sini kalian harus melihat ya, inilah mekanisme seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu ya. Pelamar seleksi tes itu THK 2, guru honorer masa kerja 3 tahun ke atas atau sebelum Juni 2020, lulusan PPG, dan guru non ASN. Guru non ASN ini adalah honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun setelah Juni 2020. Kemudian guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nantinya itu Bapak Ibu ya akan tetap berlaku yang namanya afirmasi. Nah, untuk tahapan pengisian formasi nantinya untuk P2, P3 dan pelamar umum itu juga berlaku yang namanya pengurutan kategori Bapak Ibu ya. Di sini di poin 4 dijelaskan tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan formasi tersedia. Jadi yang menjadi prioritas dulu ya setelah tes CAT BKN nanti itu adalah THK 2. THK 2 dulu yang dicari, berapa nilai tertingginya itu ditempatkan. Nah, jika masih tersedia formasi nanti barulah dilihat lagi berapa guru honorer negeri yang nilainya terbaik dan tertinggi, baru berapa jumlah kebutuhan yang masih tersisa setelah penempatan untuk P2. Secara itu berturut-turut. Nah, setelah P2 P3 penempatan dan masih ada sisa formasi, nantilah dilakukan seleksi tes CAT BKN untuk lulusan PPG dan guru non ASN. Nah, untuk butir soalnya tipe kontennya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kompetensi teknis, butir soalnya itu adalah berapa ya? 100, waktunya 120, bobotnya 50. Manajerial butir soal 25, waktunya 25 menit, bobot soal 30%. Sosial-kultural Bapak Ibu yang harus diketahui itu butir soalnya itu ada 20, waktunya itu ada 15, kemudian bobotnya juga 30%. Wawancara ya, butir 10, waktu 10 menit ya, bobot 20. Jadi memang yang paling tertinggi nilainya di sini adalah kompetensi teknis Bapak Ibu, baik P2, P3 dan pelamar umum. Tapi yang membedakan untuk P2 dan P3 nantinya tidak akan diberlakukan nilai ambang batas. Tidak akan diberlakukan nilai ambang batas dan tidak diberlakukan passing grade Bapak Ibu. Yang diberlakukan passing grade itu adalah pelamar umum. Untuk guru kelas sendiri nantinya diberlakukan itu nilai passing grade-nya itu adalah 180. Seperti itu kira-kira ya. Kalian untuk meyakini itu Bapak Ibu itu bisa mengecek langsung di Kemenpan RB nomor 649 Bapak Ibu ya. Itu jelas sekali di diktum 31 dengan diktum ke-32 kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Nah, untuk P2 dan P3 Bapak Ibu siapkan diri untuk belajar. Tapi ingat, untuk soal kompetensi teknis P2 dan P3 nantinya itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, perbedaannya dengan kompetensi teknis pelamar umum, kalau pelamar umum nanti itu kompetensi teknisnya itu bersifat pengetahuan, tapi kalau misalkan P2 dan P3 itu sosial situasional judgment test Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada 3 poin yang menjamin 99,9% pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3 lulus ASN setelah resum. Yang pertama adalah Bapak Ibu ikut tes CAT BKN P2 dan P3 dan mendapatkan nilai yang tinggi untuk tes kompetensi dan wawancara. Ini hal yang wajib bagi P2, P3 ya. Dan tentunya juga P4 agar Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi sudah menjadi harga mati P2 dan P3 wajib mendapatkan nilai terbaik, nilai tertinggi untuk tes kompetensi dan wawancara, karena itu yang akan menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu ya. Makanya harus belajar Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang kedua adalah ada formasi yang sepadan dengan jumlah P2 dan P3 baik di sekolah induk maupun non induk dan linier dengan ijazah. Jadi nantinya ada sisa formasi Bapak Ibu ya setelah penempatan P1 itu ada sisa formasi yang lumayan sepadan lah ya dengan jumlah P2 dan P3, sehingga peluang untuk mendapatkan penempatan itu besar. Baik nantinya penempatannya di sekolah induk maupun non induk itu tidak jadi masalah. Intinya formasi yang tersedia itu nantinya linier dengan ijazah atau sertifikat pendidik yang bersangkutan.
Kemudian yang ketiga adalah jumlah P2 lebih sedikit dari P3. Nah, ini khusus untuk P3 ya. Jadi berharap agar jumlah P2 itu lebih sedikit dari P3. Anggaplah nantinya P2 itu penempatan setelah tes cat dan sisa formasi itu masih banyak untuk nantinya bersaing untuk mengakomodir pelamar prioritas 3. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat informasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.